support dengan ini, dengan gitar. Gitu. Jadi gini Pak, gamenya adalah, jadi kita tadi dikasih PR dari satu pen menyebarkan itu informasi tadi dengan gaya kekinian. Itu dari Dan kemudian terakhir, Where Am I? Where Am I adalah promosikan wilayah-wilayah yang tidak dikenal oleh kita, kemudian diekspos, kemudian difoto sebagai bukti dokumentasi, dan di situ kita akan mendapatkan banyak konten-konten untuk mempromosikan Bali, dan nilainya sangat tinggi mempromosikan tersebut. Seperti misalnya kalau saya boleh cerita sedikit bahwa dari 2018 kita memiliki atau membangun organisasi security crowdfunding pertama di Indonesia yang namanya Santara. Dan di Santara bisa dibayangkan sahabat semua, apakah Santara menggunakan iklan yang sangat mahal, menggunakan endorser, memasang iklan di di banyak media yang membakar uang cukup banyak? No, kita menggunakan kekuatan sosial media, sehingga saat ini kita alhamdulillah ada 270.000 investor receh, dan ada banyak sekali UKM-UKM, hampir 6.000 yang mau listing di Santara, dan baru hampir 100 saat ini kita funding atau membiayakan. Kalau dikalikan 3 miliaran, hampir 300 miliar dana kita salurkan ke UKM. Jadi kita bukan sekedar bullshitter atau cuman ngecap doang, atau seperti buzzer gitu ya, yang dibayar untuk kepentingan kelompok tertentu, dan di buzzer itu mereka menghilangkan ideologi mereka, yang penting duit itu bisa memukul orang yang nggak peduli mereka. Buzzer-buzzer bayaran ini adalah orang-orang yang tidak punya ideologi mereka adalah duit. Jangan pernah berkata bahwa buzzer tersebut adalah NKRI garis lurus. Bagi saya buzzer bayaran tersebut adalah angkat jari tengah, udah gitu aja. Dan kita bukan buzzer, kita adalah fighter NKRI garis lurus. Buktinya ini adalah 224 sahabat kita yang fight for the nation. Yaitu apa fightnya? Fightnya adalah mempromosikan Bali, mempromosikan UKM, men-scale up UKM, mempromosikan wisata. Dengan satu batu 3-4 burung kena, dengan satu kali dayung 3-4 pulau terlampaui. Mereka bisa merubah attitude mereka yang tadinya sangat pesimis, yang tadinya peragu, yang tadinya banyak mikir, yang mendarat menjadi orang yang nggak mikir, action, follow, action, cuman itu doang. Dan kita tahu good followership atau selalu menjadi dasar dari good leadership. Jadi good leadership always come from a good follower. Jadi mereka yang saat ini mereka follow, mereka bermain. How you play the game is how you run your life. Dan cara mereka bermain ini benar-benar sungguh-sungguh. Dan artinya dalam kehidupan nyata apa yang mereka lakukan, mereka sungguh-sungguh. Kalau mereka dulu main-main, mereka saat ini menjadi mereka yang baru. Mereka push diri mereka ke limit. Kita lihat negosiasinya saat ini ya. Kita minta Mas Faruk coba kita dengar apa yang mereka negosiasi lah. Tim Miras dengan, nggak tahu saya. Coba ya kita dengar suaranya. Apa yang mereka negosiasi, apa sekedar mempromosikan who they are, siapa itu Miras dan siapa itu apa itu Millionaires. Coba kita dengar dan apa yang mereka dapatkan dari diskusi ini. Oke. Oh, ini kayaknya bigger better games ya. Obrolan sharing itu aja udah lebih mahal nilainya. Kalau untuk kami sih di Adira, untuk semuanya agent apa kita nggak ada masalah. Iya Pak. Ya. Karena kebersamaan pasti akan ada ide-ide banyak. Iya. Betul. Ya. Mari Pak. Ya, Pak. Gitu, ada satu teman yang mengisi konten, ada satu teman meliput, dan itu personal IG, personal FB atau personal TikTok mereka. Oke, what is this? Cafe? Oh, mereka mau freelance. Very interesting. Very interesting. Ini apa ya? Saya nggak bisa kebaca, kayaknya cafe ya. Very nice cafe. Saya belum pernah ke sini.
Bali bagi saya adalah second home karena 5 bisnis Bosman ada di Bali. Salah satunya yang one of the biggest adalah Inaran, sahabat semua tahu kan. Dan seperti ada beberapa divisi IT digital, kita juga berada di Bali. Dan terakhir yang paling muda adalah industri komik. Saat ini kita akan membuat 8 serial komik Kapten Dinaran. 1 sudah launching dan sebentar lagi kita akan launching yang seri keduanya. Nah, sekarang kita pengen tahu, mungkin videonya bisa didengar suaranya, supaya kita bisa mengikuti apa yang mereka lakukan dari tim Miras ini. Powerful sekali mereka punya strategi lobisnya. Coba. Aduh, suaranya nggak terlalu dengar. Next time kita harus better untuk improve ya, agar teman-teman di rumah dapat. Mungkin kita pakai clip on atau kita pakai sesuatu yang kita bisa taruh di tengah meja menjadi karena ini pakainya kamera Rode atau kamera Shure itu ya, yang Shure di atas kamera, jadi nggak nangkep yang jauhnya. Jadi feeling saya ini adalah kafe milik ya, saya nggak bisa menebak sebenarnya, atau mereka di luar diskusi tentang ini ke dalam. Tapi apakah ini diskusinya mau dapatkan freelance, bigger better games, atau UKM scale up, kita nggak tahu. Tapi kalau di Santara mereka mau scale up, portfolionya bisa sampai 10 miliar. Kalau tempat-tempat kayak gini masih minta 3-4 miliar aja untuk di scale up, bisa, atau untuk dipromosikan supaya ini datang juga bisa, atau mereka mau buka cabang juga bisa. Kita tinggal lihat bisnis looks good gitu ya, kayaknya banyak yang datang, atau mungkin mereka ingin trafficnya diperbanyak. Kita lihat. Anda berbisnis harus mempunyai banyak amunisi atau banyak senjata, bahkan bukan sekedar pelurunya saja, amunisi aja, peluru, sehingga kita bisa 2-3 option mereka bisa lakukan. Nah, saat ini kalau mereka bilang, wah gue perlu dana nih 3 miliar, ya portfolio bagus, sikat ke Santara gitu ya. Dan di sini teman-teman pede sekali, teman-teman dari Millionaires jadi pede karena tool mereka untuk bernegosiasi ada banyak. Jadi hikmah yang didapat adalah bagi Anda pebisnis atau Anda memulai bisnis, Anda harus banyak tool, dan tool itu Anda bisa gunakan saat yang tepat untuk bernegosiasi. Sayang suaranya saat ini nggak terlalu bagus dari mereka, tapi kita harap Oke, kita udah nangkep tadi. Tidak hanya aturannya, tapi aturannya ini yang diambil oleh pariwisata dan kreatif. Nah, fokusnya kenapa bukan kreatif lokal? Karena kreatif lokal ini rata-rata kemampuan survive-nya Agree UKM yang di Bottom of Pyramid yang di bawah emang tahan sama resesi. Setuju saya. Mereka dengan sukarela fotografer mengajari yang tadi itu yang paling kecil itu orang jualan nasi goreng biasa dengan rokok. Mereka kalau go digital kan kemampuan susu apa itu kan terbatas. Tapi mereka di masyarakat yang menjalankan bagaimana orang menikmati biasa, tapi untuk nasi gorengnya ya fungsional. Itu ada yang masih Oh, okay, that's interesting. dan yang tidak mampu berangkat. Yang lebih gede, ya bayar dong. Tapi yang dengan goreng langsung itu akhirnya apa? Kemasan produknya itu bisa digital berhasil dan dia bisa melakukan sendiri baru bayar. It's nice. It's good advice. Tapi orang masih mindsetnya dia bagus apa tapi tidak diajari dengan alat yang mereka bisa. Akhirnya apa? Saya dengan produknya
Oke, jadi strategi untuk men-scale up yang dilakukan adalah dengan merubah presentation atau tampilan menjadi lebih clean, lebih bersih, lebih catchy, lebih kekinian. That's good advice. Jadi teman-teman, saya nggak tahu mereka ini mendiskusikan apakah bagian dari dealing atau bagian dari mentoring. Jadi kadang-kadang kita sebagai seseorang yang ingin mengembangkan diri, kita tidak boleh anti dengan new vision atau pandangan baru atau new angle atau sudut pandang baru yang Anda bisa dapat dari banyak sahabat. Jadi kita lihat orang yang menjadi tamu dari grup Miras ini, saya pikir dia posturnya adalah seorang yang sangat berpengalaman dan beberapa kali menyebut suatu merek dagang yang sangat terkenal dari dunia pembiayaan. Jadi saya pikir ini bukan negosiasi kecil, ini negosiasi dengan digit yang agak besar. Cuman nggak tahu apakah ini melakukan untuk listing di Santara jadi penerbit atau merupakan bagian dari coaching di mana mereka mengharapkan UKM-UKM yang sedang didiskusikan ini menjadi bagian dari Miras untuk di scale up. Jadi apa yang dilakukan ini adalah growth hacking. Jadi teman-teman, kalau benar tim Miras ini lakukan itu namanya growth hacking. Growth, pertumbuhan, atau hack itu adalah bagaimana pertumbuhan supaya cepat dengan menghack satu orang atau satu kelompok atau satu perusahaan atau satu organisasi. Teman Miras ini agaknya bernegosiasi sama seseorang yang berpengalaman di membangun UKM di Bali mungkin, dan dia berusaha mendapatkan nama. Tadi udah dapat 14 nama, atau ini bagian dari cara mereka mendapatkan nama banyak dan langsung di approach dengan perusahaan-perusahaan yang kecil, UKM kecil yang sudah bisa menghasilkan UKM yang lebih powerful. Jadi mereka tinggal ngambil di atas dan bagi hasil, kalau ini mungkin ada bagi hasil, atau kalau memang ini adalah bagian dari kontribusi sosial, tidak ada bagi hasil, hanya menaruh nama, dan mereka total dapat 10 UKM baru, dan ini powerful sekali. Tadi punya 14 sama 10. That's how they run the idea atau menjalankan ide mereka di dalam men-scale up UKM. Interesting. Jadi yang saya menarget tadi, kita di awal mentarget 50 UKM akan di scale up, akan di promote, akan dikeluarkan dari masalah finance, masalah profitabilitas, atau satu grup aja sudah bisa mendapatkan lebih dari 20, dan kalau ada 37 grup masing-masing menjalankan strategi yang sama, akan banyak di scale up. Tapi sekali lagi, kita nggak tahu grup yang lain scale up-nya bagaimana. Kenapa begitu? Karena ada 37 tim, itu 37 gaya, 37 strategi, 37 hasil akhir, dan apapun yang mereka usahakan, Indonesia akan dapat yang sama, yaitu viewer, mereka yang menonton, mereka yang melihat, mereka yang feel benefit, mereka yang share, mereka yang cinta tanah air dengan menonton acara ini kemudian men-share. Dan apapun itu dari acara Bosman, walaupun sekilas kami berusaha menghadirkan hikmah, berusaha menghadirkan the other side of angle atau sisi lain dari cara melihat. Misalnya berbisnis, Bosman biasanya ngomong kan dua hal, geopolitik dan geoekonomi. Ini adalah bagian dari geoekonomi atau kekuatan ekonomi dengan kekuatan geografi. Saat ini geografi yang kita pilih adalah Bali. Jadi semua ini masih relevan, walaupun terlihat yang biasanya Bosman nggak pernah keluar tampang, tapi demi NKRI Bosman mengintroduce tampangnya untuk live streaming, karena saya pikir live streaming seperti ini lebih enak dipegang langsung, walaupun seorang Bosman tidak punya pengalaman yang bagus di dalam menyiarkan acara seperti ini. Tetapi sahabat semua, saya berusaha menjadi manusia yang adaptable dengan berusaha memberikan informasi, mengedukasi sahabat semua tanpa biaya yang dituntut dari Anda di rumah. Anda bisa melihat acara Millionaires ini dari manapun dengan live streaming, dan Anda pun dapat hikmahnya. Sekali lagi, Anda dapat hikmahnya, tapi mungkin belum merubah Anda punya mindset lebih dalam, tapi it's already sudah masuk ke titik yang sangat bagus. Dengan demikian Anda mengulang, saya harapkan akan tumbuh kesadaran berbisnis, kesadaran menjadi entrepreneur, dan dengan kesadaran menjadi entrepreneur atau Anda memiliki prosperity conscious, kesadaran kaya. Oke,
Sangat disayangkan saat ini suara dari agak menggaung atau agak menggema, karena itu saya masuk dengan voice. Kalau enggak, kita pengen tahu apa sih yang mereka negosiasikan, karena ini hal-hal seperti ini dalam banget. Alangkah loh Anda ketemu sama orang pinter, sama orang baik gitu ya, menjadi satu, terus mereka kasih nasihat, kemudian jangan-jangan ujung-ujungnya ini scale up-nya perusahaan tadi, atau mendapatkan 10 km, atau dapat bigger better game, atau dapat freelance. Aduh, saya nggak tahu, saya nggak kebayang. Tapi saya melihat mereka diskusi begini aja, saya merasa fire up atau bersemangat gitu ya. Teman-teman, sahabat dimanapun, kita lihat 6 orang dari tim Miras ini agaknya punya kekuatan diplomasi dan negosiasinya kayaknya mumpuni sekali. Oke. Ada rencana habis lebaran. yang kalau katanya bahwa paling tidak kalau ada orang yang sudah datang kembali, paling tidak mereka bisa bercerita posisinya cukup aman. Dan yang kedua, dan cara berbicaranya mereka bisa kita ceritakan untuk. That's good advice. Jadi ini kayaknya Bapak kita yang saat ini berbicara, dia banyak memberikan advice yang menarik tentang bagaimana membangun Bali, promosinya. Agaknya dia sangat berpengalaman dalam bidang tersebut, dan saya harap that's good. Oke, jadi mereka jadi advisor. Diskusi ini adalah diskusi tentang advising atau saran. Oke. Saya nggak tahu mereka apa yang mereka dapat. Suatu saat mungkin sore ini atau malam ini saya akan bertanya pada tim Miras apa yang mereka dapat dari diskusi dengan Bapak tadi. Bisa dapat ilmu, is mahal sekali. Bisa dapat network, very expensive as well gitu ya, mahal juga. Atau mendapatkan UKM, wah itu malah selain ilmu juga berkontribut gitu ya. Ini penting sekali, networking, good discussion, good idea. Ini memberikan kita pelajarannya sangat bagus. Dan kita lihat nih, Bali sering sepi, kering kayak gini ya. Bayangin, Bali dulu nggak pernah gini banget loh. Dan kita tahu yang video ini saksikan, memang kita masih berkonsentrasi ke tim Miras, dan masih ada 37 tim lainnya yang kita akan lihat performanya. Sekarang kita lihat di tim Miras ini, dan very tough. Dari tadi dia belum berhasil. Kita lihat dari restoran, kafe, tadi duduk tadi kita masih belum lihat apa yang dilakukan. Kalau ini dilakukan setiap hari, gila kali ya. Pertumbuhannya apa yang terjadi? Satu, pasti powerful sekali. Kedua, mindsetnya adalah memberi, giving. Jadi kalau orang memberi, Anda pasti dapat, ya. Give first, then you will get gitu ya. Kalau Anda nggak pernah dapat, nggak uangnya nggak dapat, rezekinya nggak lancar segala macam, pasti satu hal, Anda nggak pernah give gitu ya. Karena give first then you will get adalah rasanya law of nature atau hukum alam. Dan apa yang mereka lakukan ini adalah giving. Jadi waktu mereka tadi menyebarkan informasi nggak dapat, tapi Anda lihat di pembukuan givingnya atau merinya, walaupun cuman kata-kata, walaupun cuman, Pak kami dari Mirror Race, apa yang bisa kami bantu untuk meningkatkan ekonomi Bapak, apakah bisa dari omsetnya mau kita naikin, atau profitnya kita bisa bantu dengan manajemen, atau Anda perlu supplier apa segala macam, kita bedah itu semua. Terus akhirnya wah, kalau yang dana kita nggak bisa bantu karena perusahaan Anda masih personal misalnya gitu ya, karena kalau di Santara harus berupa PT. Kalau personal, urun dananya berbeda, di mana strateginya adalah akuisisi. Jadi Miras bisa membentuk tim kerjasama dan bisa melakukan akuisisi perusahaan kecil tersebut. Dan ini apa, mereka mencari bigger and better games atau apa, mana-mana bawa gitar, mendingan jadi pengamen aja lu sekalian, manfaatin gitar tersebut, mungkin dapat receh juga ya, catch the last coin, nangkepin receh is another business gitu ya, daripada jalan-jalan doang keringetan, cuman sehat sih.
tapi pasti dirinya akan mendapatkan sesuatu. Nggak ada dirinya yang sia-sia baru megang gitar terus jalan-jalan keliling-keliling gitu ya. Masuk aja ke toko-toko itu nyanyinya sekalian gitu ya, mumpung bawa gitar gitu ya. Apalah itu. Nah, kita lihat, bingung nggak dia? Ini masuk ke toko onderdil atau toko apa nih? Toko buah es campur. Ini mau jajan ini mah. Nah, oke. Mereka ada bule nih. Kata, oh bukan, kirain bule. Kayaknya udah langka bule di Bali pada saat ini. Jadi kita tujuannya sedang membangkitkan ekonomi di Bali. Oke. Jadi Sell to everyone. wisata, Sell to everyone. ada acara di Bali untuk memasukkan manfaat yang ada ini. Ya. Nah, kita ada gamesnya itu kita ada barter value. Barter value itu dari barang kita bisa ditukar dengan apa yang ada di Bali. Tadi kita dari pensil, dapat lukisan, dapat ukiran, terus terakhir kita dari gitar nih. Gitarnya Yamaha nih. Yamaha. Kira-kira bisa ditukar dengan barang Mas yang nggak kepake menurut Mas. Barang yang nggak kepake. Menurut Mas mungkin di kita bernilai, mungkin di Mas nggak bernilai. Masalahnya barang saya di rumah Mas, saya juga nggak tahu apa yang nggak bernilai. Masalahnya barang saya bernilai semua. Waduh, mantap. Iya, soalnya gimana Mas, saya pakai semua. Kalau barang yang nggak bernilai ya mohon maaf ya botol Mas. Ya mungkin kan ada barang yang nganggur mungkin yang jarang dipakai atau segala macam. Yang jarang terpakainya mungkin. Kalau tahun lalu Mas kesini ada TV Ada saya ya? Mas, saya Banyak kasih. ya? Iya, saya kasih TV mungkin. TV saya sekarang udah laku soalnya. Laku ya. Iya. Ini gitarnya gitar Yamaha nih. Ini kalau di pasaran gitar Yamaha ini bisa 2-3 kurang lebih. Ya kalau bekasnya ya mentok-mentok banget 1.7 udah masih dapat gitu. Ada nggak nih dari Mas Itaham nih yang bisa? Kalau saya nggak tahu Mas, Nggak tahu, saya ya? kan nggak ada. Mungkin Mas bisa coba ke dalam sini, mungkin ada. Itu ada Pak Kian kan biasanya banyak itu Mas yang nggak tumpah-tumpah itu. Siap. Itu coba Mas Oke, di dalam. siap. Gua aja. Boleh Mas bantu biar lebih enak sama bapaknya. Nah, kali aja dapat barang. Halo Pak, saya Imam Budi dari Jakarta. Kita dari Kementerian Pariwisata Sandi Uno. Kita lagi ada acara di apa namanya Keranjang. Tujuan acaranya adalah untuk memastikan ekonomi yang ada di Bali. Nah, kita tuh ada games Pak. Gamenya dari tadi pagi Pak. Sebenarnya kita udah bikin konten dari kemarin. Jadi tim kita ada 34 tim termasuk kita. Gitu. Jadi kita lagi buat konten. Tujuannya adalah agar wisatawan datang lagi ke Bali Pak. Biar ekonominya Pak, kita gini kan minus 9% nih Pak. Gitu, biar di sini tuh krisisnya pulih kembali. Nah, kita ada gamesnya itu bagaimana kita barter value. Tadi di awal kita udah barter value dari pensil Pak. Pensil kita dapat Saya berusaha membuat Anda semua melihat dari sisi yang lain, bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat kita ini adalah meyakinkan orang lain, dan dia don't play God. Lihat aja secara penampilan, apakah orang di depan ini berduit. Anda bisa bilang, kayaknya nggak punya duit, tapi dia nggak peduli, karena dia bukan melihat dari orang itu punya nggak punya, karena dia tidak berpersepsi. Dia hanya berangkat melepas logika, pakai feeling aja. Pokoknya orang ini seru, gue sikat, ya nggak dapat, it's okay. Part of daripada promotion apa itu action dari kita untuk mempromosikan Bali, sehingga suatu hari dia akan bilang, iya di Bali itu ada milioneris yang mencoba mempromosikan. Mungkin nggak terlalu berhasil, mungkin hanya 20 juta orang viewer dari ratusan juta orang Indonesia yang menontonnya, dan satu orang pun nonton 2-3 kali, dan mungkin doesn't make any different. Nggak ada kata-kata hal kecil tidak membuat perubahan, karena perubahan itu bukan hal yang kecil, dan perubahan itu harus dimulai dari kecil-kecil dulu gitu ya. Dan apa yang dilakukan adalah merubah dirinya, saya yakin di tim Waras ini. Kemudian dia berusaha melakukan bigger better games, negosiasi bigger better games. Jangan-jangan meleset-meleset nih motor di transfer nih kayaknya nih. Ini motor gue deh gitu ya. Who knows, siapa yang tahu? Karena semuanya possible. Jadi sahabat semua, masker dipasang di, it's a good advice. Apa itu? Apa itu? Nggak tahu kapan mau diambil, nggak tahu saya soalnya dibatalkan semua gitu. Ya karena kan pariwisata sudah seperti ini. Siap. Ada produk lain, ada apapun barang apapun yang mungkin worth it atau nilainya setara dengan gitar ini Pak. Kira-kira Nggak ada. nggak ada ya.
Nggak ada kepikiran di rumah mungkin ada apa? Ada apa yang nggak kepake mungkin? Motor yang nggak kepake bener-bener nggak kepake bener-bener daripada perusahaan atau apapun atau handphone yang udah nggak kepake mungkin masih oke atau apa? Handphone Masih bagus. kayaknya udah rusak. Udah banget ya. Iya. Bapak mungkin ada di sini ada perbicaraan soal barang kita dari Kementerian Pariwisata Pak. Kamu ya. Anjang itu loh, yang digoyang ser-ser itu loh. Jadi kita lihat tuh, tawar aja burung, lihat potensi itu, lihat dari mana ya, lirik aja. Semua Konten Pak, kontennya nanti bisa kira burung di kandang ya, bukan burung di pikiranmu yang ngeres. Gitu ya. Yes, udah nice nego, nice sudut pandang. That's good. Kalau Bapak masih kepikiran ada mungkin di rumah. Promoting is a free gift. Itu menarik. Apa ya? Oh, hari ini tahu nggak sahabat semua? Satu orang melakukan bigger better games. Pensilnya dia gambar muka saya, gitu ya. Gambar muka saya. Nah ini gagal sekali lagi. So oke, nggak ada gagal di transaksi ini, tapi dia dapat something, yaitu pelajaran gitu ya. Aduh saya nggak bisa baca apa ya tulisannya, laminating apa ini, percetakan apa ya. Gitu. Jadi ada satu yang menarik hari ini, salah satu peserta race tersebut dia jago gambar, pensilnya dia gambar muka saya, kemudian dia bilang, Pak Mardigu mau beli berapa? Saya bilang mau tukar apa? Waduh, saya tukar apa? Ya udah, dia bilang pakai baju Pak Mardigu saya rekam ya. Ya udah, saya tukaran sama baju. Jadi sekali lagi semua orang itu sangat kreatif, sahabat semua. Kita sudah off the line. Thank you buat